Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil menjemput Kadim, mari kita menyanyi Tuhan datang padamu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom di Karombasan menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepadanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyi pujilah Dia, pujilah Dia. Bagi Dia, Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus ketiganya yang esa, yang akan datang segera, kita persembahkan persekutuan ibadah Minggu Advent ketiga ini. Amin. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Sebagai nats pembimbing dalam Matius 25 ayat 11 hingga ayat 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Disilakan duduk. Kita lakukan bersama Kusongsong Bagaimana.
Saudara-saudaraku, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, sambil kita melakukan "O Tuhan yang Maha Kuasa". Marilah kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini kami ya Tuhan Allah yang akan membaca, mendengar, dan mau memahami kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam persiapan-persiapan kami merayakan Natal-Mu, bahkan menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dalam persekutuan dengan Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan, kami hendak sehidangan dengan firman-Mu saat ini. Amin. Mari kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 24, Mazmur 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad.
supaya masuk ke raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada berbagai-bagai cara orang dalam menyambut tamu. Apakah itu teman, keluarga, pemimpin atau pelayan di tengah jemaat, pemimpin atau pejabat negara, yaitu dengan menata tempat supaya kelihatan indah. Kedua, menyiapkan konsumsi. Ketiga, dengan sukacita. Dan keempat, dengan hati yang tulus. Bahkan yang kelima, mencari tahu tamu yang akan datang, apa selera yang ia suka, warna, suasana, makanan, dan lain-lain. Namun saudara-saudara, dalam realita kehidupan ada orang yang hanya sampai pada poin 2, menata tempat supaya bersih dan kelihatan indah, dan menyiapkan konsumsi. Sehingga banyak tamu yang datang ingin langsung pulang. Mereka kecewa, merasa tidak diterima dengan baik dan tulus. Tetapi apabila kita menerima dengan menata tempat supaya bersih dan kelihatan indah, menyiapkan konsumsi, menyambut dengan sukacita, dengan hati yang tulus, bahkan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang disukai, suasana, makanan, dan lain-lain, maka tamu itu akan merasa betah, bahkan rasanya nggak mau pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita dalam Mazmur pasal 24 yang berisi tentang nyanyian pentabisan bait Allah, dan juga arahkan tabut ke Yerusalem. Dan tabut adalah simbol dari kehadiran Allah yang adalah pemilik bumi dan segala isinya, sebagaimana yang kita baca dalam ayat 1. Dan kekudusannya hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menanyakan dan orang-orang yang mencari Dia. Ayat 6, yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan pada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dan merekalah yang akan menerima berkat, keadilan, keselamatan. Selanjutnya, untuk menyambut raja kemuliaan, yaitu raja di atas segala raja, pada ayatnya yang kedua, yaitu dengan cara dikatakan, angkatlah kepalamu dengan sukacita. Dan mengangkat kepala adalah tanda sukacita, tanda kemenangan. Orang yang menundukkan kepala
adalah tanda bahwa ia sedih, kalah, dan menyerah. Terangkatlah pintu yang berabad-abad. Itu mau mengatakan dalam menyambut raja di atas segala raja, yaitu dengan kerendahan hati, meninggalkan kesombongan, keangkuhan, tipu, iri, dan dendam, sehingga raja, segala raja masuk. Saudara-saudaraku, sehingga dalam kehidupan Allah bukan hanya disambut, tetapi diterima dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Saudara-saudaraku, kita telah berada di hari yang ke-13, di minggu Advent yang ketiga. Orang semua boleh luput atau boleh lolos dari virus corona dan penyakit-penyakit dan hal-hal lain yang mematikan, sehingga kita semua sebagai warga masyarakat yang punya hak pilih 5 hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 Desember, kita telah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, memilih gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, bupati dan wakil. Meskipun begitu rumit menentukan pilihan, karena ada beberapa tawaran, 2, 3, bahkan 4 pasangan calon. Tapi kita bersyukur karena kita diikut sertakan memilih pemimpin daerah kita, baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Saudara-saudaraku, siapapun yang terpilih, merekalah yang akan memimpin kita. Dan yang belum terpilih, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan bagi mereka untuk mereka kerjakan. Marilah saudara-saudaraku, kita sambut saudara-saudara kita yang terpilih dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan tulus, dengan cara doakan dan topang mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka akan memimpin, mereka akan memberi perhatian yang sama, baik yang memilih mereka maupun yang tidak memilih mereka, karena mereka semua ini adalah masyarakat yang dipercayakan untuk dipimpin, supaya tidak ada iri hati, tapi sama-sama kita bergandengan tangan sesuai karunia kita membangun daerah dan negara Republik Indonesia dengan prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pada saudara-saudara yang terpilih dan juga saudara-saudara yang memilih dan yang saudara pilih terpilih, maupun yang kita pilih belum terpilih dan saudara-saudara kita yang belum terpilih, kita semua diajak untuk datanglah kepada Tuhan, mencari Tuhan, menyanyi, berdoa, baca Alkitab, dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai pencipta semesta. Di dalamnya kita semua yang Ia ciptakan segambar dengannya, dan bukan sekedar menyanyi, berdoa, baca dan memahami firman,
tetapi itu harus nyata dalam sikap hidup kita sehari-hari, supaya kita tetap bersih tangan kita, dengan kata lain tidak melakukan dosa, antara lain dendam, iri hati, tipu, dusta, dan lain-lain. Dan saudara-saudaraku yang menang, yang terpilih, tetaplah rendah hati, jangan tinggi hati atau sombong. Begitu juga yang belum terpilih, yang kalah, tetaplah semangat, jangan jadi rendah diri atau pesimis, dan jagalah hatimu supaya tetap murni, sebab dari hati akan terpancar dalam tutur kata kita, dalam sikap hidup kita, sehingga dengan selesainya pemilihan ini menjadi kemenangan bersama pemerintah dan masyarakat di Sulawesi Utara. Mari saudara-saudaraku, kita bangun dunia ini, negara kita Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan di mana juga kita ke depan. Kita hitung tinggal 12 hari kita akan merayakan Natal. Kita menyambut dan menerima orang lain, apakah ia teman, keluarga, jemaat masyarakat, pemimpin yang terpilih, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita. Kita menyambut dan menerima serta menopang mereka. Sebab sebagaimana firman Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk orang yang paling hina, kita lakukan untuk Tuhan. Dan ingat saudara-saudaraku, ada jaminan bagi kita, ada jaminan bagi orang yang menyambut dan menerimanya, yaitu berkat, keadilan, dan keselamatan. Sekali lagi saudara-saudaraku, bukalah hatimu supaya Yesus memerintah di dalam hati kita, sehingga tutur kata kita selalu membawa kesejukan, dan melalui sikap kita selalu memberi motivasi bagi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Dan ketika Yesus datang kembali, saya dan saudara-saudara didapati ada dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita memberi persembahan sambil kita melakukan Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 2. Bagi saudara-saudara jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Minggu Advent pada saat ini, diundang untuk berdiri.
Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam rangkulan tangan-Mu, kami ada dalam persekutuan dengan-Mu. Baik kami yang ada di gedung gereja, tapi juga saudara-saudara kami, jemaat yang ada beribadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur di minggu yang kami lewati, kami boleh mengisinya dengan berbagai kegiatan, baik dalam kehidupan bersama keluarga kami, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah jemaat di rumah kami masing-masing, dan juga kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat, di mana pada tanggal 9 Desember kami telah memilih pemimpin-pemimpin kami. Tolong kami semua, seluruh masyarakat, untuk menerima dengan penuh ucapan syukur, sambil terus menopang mereka dalam doa. Ya Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati ketambahan usia. Doni Wulur 45 tahun, Desti Natalia Mandang 21 tahun, Mareike Runtu 47 tahun, Carly Diana Nayawan 61 tahun, Angel Taarama SE 31 tahun, Diana Pangerapan 21 tahun, Riandi Pinaria 25 tahun, Mary Kristi Onibala 24 tahun, Heri Jama 46 tahun, dan saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang tak dapat kami sebut satu demi satu, yang hari ini boleh bertambah usia, kelahiran maupun perkawinan. Ya Tuhan, kuduskan kesukacitaan mereka, dan biar terus mereka melangkah bersama-Mu dalam menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan-harapan mereka ke depan. Dan di dalamnya hanya Engkau yang mereka puji dan muliakan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga-keluarga pelayan khusus, perangkat pelayanan, badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis sinode. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keluarga-keluarga dalam mereka melaksanakan
tugas panggilan-Mu. Sehingga Tuhan dengan penuh sukacita mereka melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan, sehingga lewat usaha kerja berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, baik yang ada di lingkungan kami, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai di ibu kota negara kami. Bapak Presiden sampai kepala lingkungan. Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan hikmat bagi mereka dalam memimpin masyarakat, dalam mengantar pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul, yang sakit, yang lemah, yang bimbang, yang berduka, dan semua yang menghadapi berbagai-bagai problema kehidupan. Tuhan, Engkau membebaskan mereka semua dari berbagai hal. Kami yakin bersama-Mu Tuhan segala sesuatu dapat diubah ke arah yang lebih baik. Gelap menjadi terang. Itulah yang menjadi keyakinan kami bersama. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, hanya Padamu kami berserah dan menaruh pengharapan. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan bersama, yaitu virus corona boleh lalu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Namun bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena kami percaya bahwa Engkau selalu merancang yang terbaik. Dan di balik apa yang Engkau izinkan kami hadapi, kami jalani, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, lewat segala pergumulan kami bertekad untuk terus menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Dan ini kami semua Tuhan, dengan segala keberadaan kehidupan kami. Kami pun boleh memberi sebagian dari kelimpahan berkat Tuhan. Kami telah mempersembahkan uang-uang. Kami mohon Engkau kuduskan semua itu. Dan tolong kami semua Tuhan untuk meneruskan itu. Mengumpulkan itu kepada Syamas atau saudara-saudara kami yang dipercayakan oleh pelayan khusus. Sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh menopang, boleh memperlancar pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa, kami pun mau mempersembahkan juga kehidupan kami hanya kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang telah menciptakan suasana yang penuh dengan kesukacitaan. Dan kami boleh menikmati indahnya persekutuan melalui saudara-saudara kami yang telah memberi diri, mulai dalam persiapan-persiapan, bahkan juga dalam pelayanan. Tuhan, Engkau menilik kami semua yang telah memberi waktu, tenaga, pikiran dalam melayani Engkau melalui jemaat-Mu saat ini. Berkatilah juga keluarga kami yang menopang kami dalam pelayanan ini. Dan berkati seluruh jemaat yang boleh menggunakan waktu pemberian Tuhan beribadah bersama-sama. Ya Yesus Kristus Tuhan,
yang selalu mendengar dan menjawab setiap permohonan kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, Juru Selamat mengundang semua orang yang percaya padanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkannya. Marilah kita membaca dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah membentangkan langit dan telah meletakkan dasar bumi dan telah menciptakan roh dalam diri manusia. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memelihara kami dalam kasih mesra-Mu yang kekal. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, menyatakan maksud-Mu dalam Taurat dan kitab nabi-nabi, dan bersifat sabar terhadap kesombongan dan ketidaktaatan kami. Besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu, benar dan adil jalan-jalan-Mu. Bersama dengan bala tentara sorga kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah saja yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sorga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa kami, karena Yesus Kristus anak-Mu yang lahir dari anak darah Maria dan diam di antara kami, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang telah mati di kayu salib karena mentaati Engkau, lalu dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa-Mu. Mengingat Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil roti ini untuk memberitakan kematian-Nya karena dosa dunia dan mengakui kebangkitan-Nya sampai Ia datang kembali. Ya Tuhan, berilah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya roti yang kami pecahkan dan cawan yang kami bagikan memberi kepada kami anugerah, supaya dengan menerima kami dipersatukan dengan Kristus dan Dia dengan kami, dan kami tetap setia sebagai anggota-anggota tubuh-Nya sampai kami makan perjamuan baru bersama dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Ya Allah yang telah memanggil kami keluar dari kematian masuk dalam kehidupan, kami mempersembahkan diri kami kepadamu, dan bersama dengan gereja-Mu pada segala abad kami mengucapkan syukur kepadamu dan memuji-Mu karena kasih-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Amin.
Kepada saudara-saudara yang akan merayakan perjamuan kudus, Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Makanlah. Yesus berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Minumlah. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita membaca Mazmur 103 ayat 1 dan 2 bergantian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang amat mengasihi kami, yang lama mencari kami, dan yang penuh dengan rahmat menyelamatkan kami, berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa akan menyerahkan diri kami, kehendak kami, dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil kita berdiri, kita melakukan klik nomor 302, buka pintu hatimu.
terang bintang timur, dan nyala lilin Advent dapat memberi makna yang berarti bagi kita semua untuk terus memberitakan keselamatan dari Allah kepada semua orang yang dijumpai di rumah, di tempat kita bekerja, dan di mana saja kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dalam menyongsong kedatangan-Nya kembali. Silakan duduk. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan, mengucapkan terima kasih kepada jemaat baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang telah beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.